Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, ada sebuah pepatah yang berkata kualitas seseorang ditentukan oleh apa yang dipikirkan orang tersebut. Pikiran akan menentukan sikap dan perbuatan seseorang. Sikap dan perbuatan akan menentukan karakter orang tersebut. Karakter akan menentukan masa depannya. Karena itu perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang ada di pikiran kita, sebagaimana Paulus katakan kepada jemaat di Efesus, di mana sebagai orang percaya mereka diingatkan untuk tidak lagi hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Efesus 4 ayat 17. Dalam Kristus kita semua adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi seringkali gambar manusia lama masih ada dalam pikiran kita. Pikiran lama haruslah terus-menerus dihapus dan digantikan dengan pikiran-pikiran baru supaya kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Sebab semua dosa percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan dimulai dari mata. Tidak ada orang yang mendadak jatuh dalam dosa tanpa sebuah proses. Dosa masuk dalam diri kita dengan proses yang seringkali kita tidak sadari, saudara. Kita sering menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan sebagai penyebabnya. Siapakah penyebabnya? Iblis adalah pemicu yang menjadi penggoda kita. Sedangkan penyebab dari dosa adalah keinginan-keinginan kita sendiri yang kita buahi, yang kita wujudkan. Iblis menggunakan ribuan cara untuk menggoda kita melalui sekitar kita, situasi, orang-orang yang ada, materi atau harta benda, dan bahkan memakai segala sesuatu untuk merobohkan pertahanan saudara dan saya. Pada saat godaan itu datang, saudara, kita sedang dihadapkan pada dua pilihan: merenungkan hal-hal yang ditawarkan oleh iblis atau tunduk kepada Suara Roh Kudus. Bila kita terus-menerus merenungkan tawaran iblis, maka keinginan kita akan menjadi begitu kuat sehingga ia akan memikat dan menyeret kita untuk jatuh ke dalam dosa. Akhirnya keinginan-keinginan tersebut pasti menghasilkan buah yang namanya dosa, dan dosa yang matang akan mengakibatkan kematian kekal. Kolose 3 ayat yang kedua, firman Tuhan menasihati kita, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman Allah saat ini juga menolong kami untuk kami memiliki pikiran yang diperbaharui, pikiran-pikiran yang tunduk kepada otoritas Allah, pikiran yang tunduk terhadap suara Roh Kudus. Hari ini Tuhan, hidup kami yang percaya pada Tuhan Yesus adalah hidup dalam ciptaan yang baru. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali justru gambar manusia lama yang mewarnai perkataan, perbuatan, pikiran yang tersembunyi pun, tapi hari ini Engkau ingatkan kami bahwa kami hidup di dalam Kristus. Maka manusia lama kami tanggalkan, kami mengenakan manusia baru, manusia yang diperbaharui dari pikiran, perkataan, dan perbuatan.
Kami dapat berkata kami pengikut Kristus, tapi perkataan kami tidak jadi berkat bagi orang lain. Kami berkata kami pengikut dan mencintai Tuhan, tapi pikiran kami tidak taklukkan kepada suara Roh Kudus. Justru sebaliknya, hari ini Engkau menyatakan kepada kami untuk pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kami berdoa, kuasai dan penuhi hidup kami dengan firman Allah, biar pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, semua dikuasai oleh Allah sendiri. Semua puji, hormat, kemuliaan bagi Allah yang hidup. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.